Kelima orang ini adalah dibentuk dari satu orang yang sama. Namun ketika ada imbuhan, ketika ada tambahan aksesoris yang berbeda, maka nanti status dan fungsinya pun akan berbeda pula. Begitu juga dalam sebuah kata. Misalnya kata menulis dengan imbuhan me, penulis dengan imbuhan pe, tulisan dengan imbuhan an, tertulis dengan imbuhan ter. Sekalipun ini dibentuk dari satu kata dasar yang sama, yaitu kata tulis, namun ketika imbuhannya berbeda, maka nanti maksudnya pun akan berbeda pula. Nah, dalam langkah ketiga ini kita akan mempelajari mengenai kata bentukan, yaitu kata yang bentuk dan artinya ada kesamaan namun berbeda karena dibentuk dari satu kata dasar yang sama. Macam kata bentukan pertama yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari', kedua bentuk masdar, ketiga bentuk isim fa'il, keempat bentuk isim maf'ul, dan yang kelima bentuk isim zaman makan dan isim alat. Fi'il madhi atau kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau ini biasanya ada imbuhan arti sudah, sedangkan untuk fi'il mudhari' yaitu bentuk sekarang atau mendatang ada imbuhan akan atau sedang. Bentuk masdar ini ada imbuhan te'an, ke'an atau an saja, dan bentuk isim fa'il atau pelaku ini biasanya ada awalan pe atau awalan yang titik-titik. Sedangkan untuk bentuk isim maf'ul atau bentuk objek ini biasanya ada imbuhan atau awalan di, awalan ter. Yang perlu diketahui lagi adalah wazan. Wazan yaitu kata yang menjadi patokan atau standar dalam perubahan harokat dan arti kata bentukan. Wazan kata bentukan yang menjadi poros utama dalam perubahan adalah bentuk fi'il madhi. Misalnya fa'ala dengan imbuhan ya di awal menjadi yaf'ulu, ini berubah menjadi fi'il mudhari'. Fa'ala dengan imbuhan alif setelah fa menjadi fa'ilun, berarti berubah menjadi bentuk isim fa'il. Atau imbuhan mim dan waw menjadi maf'ulun, berarti berubah menjadi isim maf'ul. Contohnya kata kataba berarti sudah menulis. Yaktubu dengan imbuhannya berarti sedang atau akan menulis. Kitabah bentuk masdar berarti penulisan. Katibun fa'ilun berarti isim fa'il, artinya penulis atau yang menulis. Maktubun bentuk isim maf'ul berarti yang ditulis atau yang tertulis. Maktabun berarti tempat untuk menulis, berarti bangku. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu
wazan ada dua macam, yaitu wazan yang fi'il madinya terdiri dari 3 abjad dan wazan yang fi'il madinya lebih dari 3 abjad, seperti fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, ifta'ala, istaf'ala, dan infa'ala. Lalu bagaimana aturan mainnya? Bagaimana cara menggunakan wazan kata bentukan dalam praktek langsung dalam membaca kitab kuning? Pertama, ketika kita mencurigai atau memperkirakan sebuah kata adalah kata bentukan, yang pertama kita lihat abjadnya ada berapa, lalu kita perkirakan kira-kira ini wazannya apa. Misalnya kata tanqosimu, abjadnya ada 5, bentuknya adalah fi'il mudhari, kira-kira wazannya apa? Yafta'ilu, ada tak di tengah, tanqosimu tidak ada, berarti bukan. Tanqosimu, berarti tanqosimu ternyata wazannya adalah yanfa'ilu dengan imbuhan ya dan nun. Coba kita cari tanqosimu. Maaf, kata tanqosimu tidak ditemukan. Oke, perlu diingat, fi'il mudhari dalam kamus Android seperti ini di standar penggunaan awal kata yaitu dengan ya. Kalau pakai ta atau nun tidak akan ketemu. Coba kita ketik ya, yanqosimu dari fi'il madi, inqosama fi'il mudhari'nya yanqosimu, artinya terbagi. Berarti infa'ala yanfa'ilu, inqosama yanqosimu. Coba kita buang imbuhannya menjadi kof sin mim. Kof sin mim artinya adalah membagi. Kalau berubah menjadi kos sama yukosimu, fa'ala yufa'ilu, artinya membagi-bagi atau mendistribusikan. Atau berubah menjadi inkosama yankosimu, dari kosama menjadi inkosama yankosimu, artinya terbagi atau terpisah. Takos sama ya takos samu, artinya juga terbagi. Jadi dari kata kosama berubah menjadi kosama, berubah menjadi inkosama, berubah menjadi takosama, artinya akan berbeda pula. Dan inilah fungsi mempelajari kata bentukan serta menghafalkan wazan-wazannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengingat-ingat arti dan perubahan arti kata bentukan. Misalnya tadi, kosama artinya membagi, kosama artinya membagi-bagi, inkosama artinya terbagi, takosama artinya juga terbagi. Artinya hampir sama tapi maksudnya berbeda. Contohnya lagi adalah makruhun. Makruhun ini perkiraan wazannya adalah maf'ulun. Makruhun artinya yang dibenci atau makruh. Imbuhannya adalah mim dan waw, berarti dari kata dasar kaf, ro, dan ha. Kariha yakrohu artinya membenci. Yakrohu berarti adalah fi'il mudhari dari kata karoha. Karoha artinya kebencian. Jadi kata makruhun, yakrohu, karoha ini adalah dari satu kata dasar yang sama, yaitu ka, ro, dan ha, yang artinya adalah membenci.
Jadi fungsi mempelajari wazan, kata bentukan, dan menghafalkan wazannya adalah untuk memudahkan kita dalam menghafalkan satu kata dan kata lain yang menjadi kata bentukannya. Oke, yang perlu dicatat lagi, perubahan kata bentukan yang fi'il madinya hanya terdiri dari satu abjad, fa, ain, dan lam, ini bentuk masdarnya tidak bisa diprediksi dari wazan, tapi harus melihat kamus, karena bentuk masdarnya terkadang tidak sesuai dengan wazan, yang istilahnya adalah sama'i. Sedangkan untuk perubahan kata bentukan yang fi'il madinya lebih dari 3 abjad, mulai dari fa'ala hingga infa'ala, perubahannya mulai dari fi'il madi hingga isim zaman makan, ini pasti sesuai dengan wazan, yang istilahnya adalah qiyasi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan semoga video ini bermanfaat.